Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini Bun, saya akan sharing yang banyak diperbincangkan tentang bagaimana hukum aborsi dalam Islam. Aborsi dalam bahasa Arab al-ijhad atau isqot, yang artinya menggugurkan kandungan tanpa sebab atau uzur. Jelaskan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan juga An-Nisa ayat 118 sampai 121. Secara keseluruhan itu menjelaskan tentang menggugurkan itu sama dengan membunuh orang lain, seperti itu. Jadi, sebabnya itu apa? Sebab atau uzurnya itu dilakukan boleh jika ada sebab. Yang pertama yaitu akan membahayakan sang ibu, mengancam kematian ibunya. Kemudian yang kedua yaitu jika janin sudah mati. Itu boleh dikeluarkan karena janin dalamnya sudah tidak bernyawa atau sudah tidak ada kehidupan, maka janin bisa dikeluarkan. Itu adalah syarat yang dibolehkan. 4 imam madhab dijelaskan pula. Yang pertama Imam Hanafi menghukumi bahwa itu adalah menghukumi boleh atau mubah seperti itu, asalkan belum mencapai usia 120 hari atau sebelum 4 bulan atau belum ada tanda-tanda kehidupan, belum ada ruhnya. Itu pun karena ada sebab atau udurnya, karena mengancam kematian ibunya atau mengancam kesehatan ibu atau menyebabkan janinnya cacat lahir, seperti itu. Jadi itu udurnya atau sebabnya dibolehkan. Tapi jika sudah ada ruhnya atau sudah lebih dari 4 bulan 120 hari lebih, itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua yaitu madhab Imam Maliki atau Imam Malik. Di sini Imam Malik yang paling keras yaitu hukumnya haram meskipun belum mencapai usia 40 hari sekalipun. Jadi meskipun belum 40 hari tetap itu hukumnya haram, apalagi kalau sudah ada ruhnya, itu pasti haram. Pun ada sebabnya ataupun tidak ada sebabnya, itu haram menurut Imam Malik. Karena menurut beliau sperma yang sudah masuk ke dalam rahim itu tidak boleh dikeluarkan. Beliau menghukumnya haram. Kemudian yang ketiga yaitu madhab Imam Syafi'i, yang mana beliau menghukuminya mubah atau makruh. Makruh apabila sudah usia 40, 42 dan 45 hari. Jika di atas itu hukumnya haram. Itu pun ketika sebelum sampai 40 hari atau boleh itu harus ada persetujuan dari suami dan istri, harus, karena ada udurnya juga, ada sebabnya juga yang akan membahayakan sang ibu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu madhab Imam Hambali, itu sama seperti Imam Hanafi, yang mana mubah atau boleh sebelum 120 hari atau sebelum ada ruh. Tapi kalau setelah ada ruh itu hukumnya haram juga. Itulah pandangan dari 4 imam madhab tersebut yang jadi rujukan seluruh umat Islam pada umumnya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri itu ada undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Di sini ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Yang Undang-Undang Nomor 36 tadi itu yaitu pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan, itu dilarang. Pemerkosaan, ini adalah pengecualian, maka boleh atau dilindungi dan boleh digugurkan, seperti itu. Tapi menurut pendapat ulama sama Indonesia itu boleh dilakukan dengan syarat-syarat 5 poin juga. Yang pertama yaitu sebelum 120 hari. Tapi kalau sudah 120 hari atau sudah melewati 4 bulan itu ya haram hukum. Kedua, itu harus dilakukan sesuai izin dari lembaga yang berkompeten. Jadi harus dipayungi oleh negara, dipayungi oleh pemerintah. Jadi tidak semerta-merta langsung melakukan aborsi, tapi harus izin ke lembaga dan sudah ada legalitasnya. Kemudian yang poin C yaitu tempat menggugurkannya itu harus di rumah sakit atau rumah sakit bersalin yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Jadi tempatnya khusus. Itu pun harus dilakukan oleh dokter yang profesional yang khusus melakukan aborsi tersebut dan dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian yang ke poin D atau poin keempat yaitu karena ada sebab penyakit ganas yang dialami oleh ibu atau sang wanita tersebut, itu pun dengan syarat sebelum 120 hari. Tapi setelah 120 hari atau 4 bulan harus dijaga dan dirawat. Dan yang terakhir yang poin ke E atau kelima itu syaratnya karena masalah kesehatan sang ibu hamil. Ada indikasi salah satu akan mati jika tidak
bayinya tidak diambil, maka ibunya atau bayinya yang akan mati. Itu dari serangkaian hukumnya ya Bun ya. Jadi hukum dari hukum Islam sendiri dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Karena persetujuan atau tindakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena saling suka atau kesalahan tersebut itu bukan akhir dari kehidupan, bukan akhir dari kehidupan, bukan akhir dari segalanya, karena Allah masih menerima tobat ketika hambanya mau bertobat yang benar-benar tobat dan nasuha. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan bahwasanya teman saya itu kerja di salah satu unit pelayanan wanita-wanita yang sudah hamil, itu akan direhabilitasi atau dijaga atau dirawat yang nanti akan diasingkan. Nah, kenapa diasingkan? Karena mungkin di keluarganya atau di pihak keluarga di masyarakat tidak diterima karena malu, maka dijaga di sebuah shelter atau rumah yang benar-benar diasingkan. Nah, itu di situ insya Allah nyaman. Jadi menurut saya bagi wanita-wanita yang sudah terlanjur hamil, jangan digugurkan, karena memang menurut Islam sendiri itu hukumnya haram jika menggugurkan, karena sama saja dengan membunuhnya orang lain. Nah, kalau perkara malu itu harusnya lebih malu kepada Allah. Malu terhadap sesama manusia kita boleh malu, tapi kita harus perbaikinya dengan taubat juga. Nanti bisa kirim email ke saya yang nanti bisa saya berikan kontaknya kepada teman saya tersebut yang memiliki unit pelayanan yang sudah terhubung, sudah terkoneksi dengan unit pelayanan di seluruh pelosok Indonesia. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.